Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yakni Dr. Ivan Ahmad Gufron dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Iklima Nurazara sebagai moderator yang bertugas dalam diskusi materi Akhlak Tasawuf. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Sifa Naziha sebagai pemateri pertama dan Anissa Awalia sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tarekat. Ya, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi pertama. Tarekat. Tarekat adalah jalan menuju kebenaran, cara atau aturan hidup dalam keagamaan, serta persekutuan para penuntut ilmu tasawuf. Tarekat mulai berkembang sekitar abad ke-6 Hijriah. Tarekat Qadariyah yang pertama kali berdiri. Tarekat ini diajarkan Abdul Qadir bin Abdullah Al-Jili, seorang sufi tersohor di Baghdad. Menurut legenda, sufi kelahiran Jilan, Persia 471 Hijriah itu adalah orang soleh yang memiliki keajaiban. Tarekat yang ada di Indonesia: Tarekat Khalidiyah, Naksabandiyah, Samaniyah, Khalawatiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, dan Rifa'iyah. Tarekat Khalidiyah. Tarekat Khalidiyah itu didirikan oleh Bahauddin 1334 Masehi. Pada itu ada suatu cabang Naksabandiyah di Turki yang berdiri dalam abad ke-19 bernama Khalidiyah. Menurut sebuah kitab dari Baharmawi Umar, dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Khalidiyah Diyaiyah Majiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Khalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah terdapat dibaca bahwa tawassul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalidi. Tarekat Naksabandiyah. Pendiri tarekat Naksabandiyah ialah Muhammad bin Bahauddin Al-Huwaisi Al-Bukhari 717 sampai 791 Hijriah, ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan arifan. Pendiri tarekat Naksabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naksabandi, yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Kata Uwais ada pada namanya, karena ia ada hubungan nenek dengan Uwais Al-Qarni. Lalu mendapatkan pendidikan kerohanian dari wali besar Abdul Khalid Al-Hujdawani yang juga murid Uwais, dan menimba ilmu tasawuf kepada ulama yang ternama di kala itu. Muhammad Baba Al-Sammasi. Tarekat Naksabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih menggunakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Tarekat Samaniyah. Tarekat ini diambil dari nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Saman, seorang guru terikat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, diantaranya berasal dari Aceh, dan oleh karena itu terikatnya itu banyak tersiar di Aceh. Bisa disebut tarekat Samaniyah. Ia meninggal di Madinah pada tahun 1720 Masehi. Sejarah hidupnya dibukukan orang dengan nama Manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman
ditulis bersama kisah Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam huruf Arab, disiarkan dan dibaca dalam kalangan yang sangat luas di Indonesia. Sebagai bacaan amalan dalam kalangan rakyat. Tarekat Khalawatiyah. Tarekat Khalawatiyah ialah suatu cabang dari Tarekat Suhrawadiyah yang didirikan di Baghdad oleh Abdul Qadir Suhrawadi dan Umar Suhrawadi, yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarga Suhrawadi ini termasuk keluarga Sufi yang ternama. Tarekat Tijaniyah, pendirinya seorang ulama dari Algeria bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah. Diceritakan bahwa dari bapaknya ia keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sedang nama Tijani adalah dari Tijanah, dari keluarga ibunya. Tarekat ini mempunyai wirid yang sangat sederhana dan wazifah yang sangat sederhana. Wiridnya terdiri dari istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan tahlil 100 kali. Boleh dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Di Cirebon, Tarekat Tijani ini pernah tersiar dengan suburnya di bawah pimpinan Kiai Buntet dan saudaranya Kiai Anas di desa Martapada dekat kota Cirebon. Tarekat Idrisiyah, salah satu daripada tarekat yang masyhur dalam kalangan Ba'alawi ialah Al-Aidurusiyah, terutama dalam tasawuf akidah. Hampir tiap-tiap buku tasawuf menyebut nama Al-Aidrus sebagai salah seorang sufi yang ternama. Keluarga Al-Ahidus banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh sufi yang terkemuka, di antaranya S. Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidus yang pernah menjadi pembicaraan Al-Jabarti dalam sejarahnya. Al-Jabarti menerangkan bahwa S. Abdurrahman berlimpah-limpah ilmunya, ahli yang mempertemukan hakikat dan syariat sejak kecil. Ia telah menghafal Al-Quran 30 juz. Tarekat Rifaiyah, pendirinya Tarekat Rifaiyah adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Koryah, Hasan dekat Bashrah pada 500 Hijriah. Ciri khas Tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama, diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu zikir. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api namun tidak terbakar sedikit pun dan tidak mempan oleh senjata tajam. Sejarah Islam mencatat bahwa proses perjalanan tarekat dimulai dari munculnya tasawuf pada abad ke-3 atau 4 Hijriah, kendati pun hanya diamalkan sebagai kegiatan pribadi, tanpa ada ikatan satu sama lain. Tetapi pada abad ke-6 atau 7 Hijriah, tasawuf mulai memiliki metode dan aturan khusus, semisal adanya sekelompok murid dengan seorang syekh berkumpul secara periodik di suatu khankah dalam acara tertentu, zikir, halwat, dan dari sinilah tasawuf berubah bentuk menjadi organisasi yang disebut tarekat. Tarekat sebagai suatu aliran dalam Islam tidak terlepas dari kritik. Ajaran zuhud, warak, fakir, sabar, tawakal, dan zikir dikritik sebagai ajaran yang hanya mementingkan kehidupan spiritual, tidak mendorong kehidupan dunia. Pada hakikatnya, stigma yang melekat pada tarekat seperti diungkapkan di atas bersumber dari terjadinya distorsi pelaksanaan praktik-praktik ajaran tarekat, terutama oleh mereka yang mempunyai kecenderungan tidak tulus, yang justru merusak nama dan tujuan baik tarekat. Ajaran tarekat seperti juhud, warak, fakir, sabar,
tawakal, ridla, dan zikir bukan saja hanya mengandung aspek spiritual, tetapi juga mengandung nilai dimensi sosial yang tinggi, seperti hidup hemat dan sederhana, tidak tamak dan arogan, mencintai keadilan dan kejujuran, mencintai antar sesama, memiliki ketulusan dan kebeningan hati, selalu mawas diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.